Kita harus memberi contoh sifat kesatria. Kita harus memberi contoh sikap yang benar. Kita harus memberi contoh bahwa ikut politik bersama Gerindra itu adalah politik yang lurus, politik yang benar, politik yang tidak pernah mau berkhianat, tidak pernah mau menipu. Ada yang mengatakan politik itu kotor, silahkan. Kita memilih politik yang bersih, politik yang lurus. Ada yang mengatakan Prabowo sering dibohongi, Prabowo sering dikhianati. Tidak ada masalah. Yang penting adalah Prabowo tidak bohong dan tidak berkhianat. Kita jalankan keyakinan kita. Kita jalankan cita-cita kita. Kita ingin Indonesia itu lebih baik. Kita ingin ada keadilan dan kemakmuran di Republik kita. Saya sekali perdata, saya bisa sedikit lah. Kalau saya banyak perdata, berarti kan saya udah jadi orang kaya. Kita kaya pahala. Nah, jadi begini Bang, mengenai tadi kita sedikit mungkin lain kali ya, kalau Abang pengen punya berkesempatan kita dialog, saya siap itu. Apalagi dipanggil sama seorang abang yang notabene akademisi profesor tadi kan. Jadi begini Bang, mengenai ombudsman, terus DPR RI juga, ya kan. Kita perlu kupas tuh Bang. Ini bidang abang nih. Artinya abang jauh level daripada saya untuk menguasai ini. Cuma saya istilahnya sedikit menyampaikan. DPR RI ini dalam konteks kalau kita bicara hak interpelasi, hak DPR kepada presiden, ada 3 haknya itu. Hak angket termasuk semuanya. Harus ke MK dulu. MK baru balik lagi ke DPR ketika menemui. Ya, itu kalau nggak menemui selesai di DPR. Ketika menemui, lempar dulu ke MK. Jadi sekarang DPR ini MK apa DPR? Wakil rakyat ini. Satu. Satu, ombudsman. Ini saya belum ngupas luas karena memang kita kan dikasih semacam ombudsman, bukan ombudsman. Ombudsman artinya kalau di sapu jaket kan marah tuh, ya kan. Nah, jadi cipta karya. Kalau saya cipta kerja ya. Cipta kerja. Termasuk saya itu. Dulu cilaka dulu. Nah, kan itu nggak boleh tuh. Penghinaan, nggak tahu hina siapa kan. Padahal cilaka itu cipta lapangan kerja waktu singkatannya. Itu. Jadi gimana? Undang-undang tadi cipta kerja, kita yang cilaka nggak apa-apa nih Bang? Untuk tetap di PDI Perjuangan. Di sisi lain juga belum pernah keluar statement dari Budiman Sujatmiko untuk mendukung secara resmi Prabowo sebagai capres. Lebih ke arah alasan mengenai pemimpin yang dianggap strategik, sesuai dengan arahan Ibu Mega misalnya. Lalu kemudian deklarasi Prabu, sebelumnya bertemu di Kertanegara. Jadi saya pikir itu yang kemarin-kemarin membuat ini menjadi tertahan ya, karena PDI Perjuangan sebetulnya sempat melempar bahwa Mas Budiman kalau memang sudah menegaskan ke Prabowo mengundurkan diri saja. Sepertinya Budiman tidak memilih untuk melakukan itu yang mungkin menyebabkan dalam beberapa hari kemudian baru kemudian diputuskan untuk dilakukan pemecatan secara langsung. Tapi sebenarnya kalau saya pribadi melihat ya, ini blunder buat Pak Prabowo. Kalau kita baca monitoring dari pemberitaan terkait Budiman, Budiman mendapatkan panggung. Tetapi pembicaraan mengenai kasus 98, penculikan aktivis, itu malah menjadi bunyi kembali. Jadi kalau ditanya siapa yang mendapatkan narasi yang positif, di sini dalam tidak ada. Tetapi dalam konteks mendapatkan panggung politik, Budiman Sujatmiko, yang memang kita tahu sinarnya sudah redup di PDI Perjuangan karena 2019 dia kalah untuk maju dalam Pileg dan dia sekarang mendapatkan kendaraan baru, panggung baru. Di sisi lain, Pak Prabowo malah mendapatkan tone negatif karena perbincangan yang selama ini menjadi beban buat Pak Prabowo dan yang membayang-bayangi selalu Prabowo Subianto terkait dengan 98 dan menculikan aktivis, karena adanya isu Budiman Sujatmiko itu malah naik kembali. Jadi kawan kita masuk karena ini kasus pernikahan anaknya itu
boleh pakai bold tuh ya. Iya. Nikahkan anak. Ini anak artis. Dia datang. Bandara dia nggak datang. Masa kita mau dukung lagi? Logika saya nggak sehat berarti kalau mendukung. Prabowo disebut menyesal pernah dekat dengan kelompok intoleran. Din Syamsuddin, pemimpin yang berkhianat. Dikutip dari fajar.co.id, Jakarta. Mantan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia MUI Pusat, Din Syamsuddin menilai Prabowo Subianto pemimpin yang berkhianat. Telah diketahui menyesal pernah dekat dengan kelompok intoleran. Bagi Din Syamsuddin, sikap Prabowo sejak memilih menjadi Menteri Pertahanan sudah mengecewakan. Kekecewaan itu, kata dia, mengepal usai Prabowo diketahui menyesal karena pernah dekat dengan kelompok tertentu. Tidak sedikit mereka yang menilai Prabowo bukan seorang pemimpin amanah, tapi pemimpin yang berkhianat. Kata Din Syamsuddin dikutip fajar.co.id dari keterangan resmi Senin 28 Agustus 2023. Ia menanyakan siapa yang dimaksud kelompok intoleran. Jika itu merujuk pada kelompok Islam, Din Syamsuddin bilang sikap itu bisa diartikan sebagai Islamofobia. Diksi kelompok intoleran juga perlu dikritisi. Kalau itu diindikasi kepada kelompok Islam, maka pernyataan itu bernada tuduhan dan merupakan bentuk Islamofobia, ujarnya. Tidak elok kiranya kalau narasi politik yang dikembangkan oleh para politisi bersifat tendensius dan insinuatif, karena nanti akan dibalik bahwa sesungguhnya penuduh kelompok lain intoleran adalah sang intoleran sejati. Tambahnya, padahal kata dia, Prabowo dapat dukungan besar dari umat Islam pada 2019. Menurutnya, dukungan itu sangat berarti. Kalau tidak ada dukungan itu, maka perolehan suaranya tidak akan besar dan dia akan kalah besar, serta political leverage-nya rendah, terangnya. Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah ini mengatakan, sikap Prabowo yang demikian yang dibeberkan Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia PSI, Grace Natali, pada dasarnya merugikan Prabowo. Pernyataan demikian bersifat tendensius dan sinistik karena dialamatkan kepada berbagai kelompok Islam yang pada Pilpres 2019 mendukung Prabowo Subianto. Ucapnya, karenanya ia berkesimpulan jika Prabowo tidak mengatakan hal demikian dan itu hanya penafsiran dari penafsiran, seperti dikatakan oleh politisi Partai Gerindra Habibur Rahman di media massa, maka pernyataan Grace Natali disebutnya bersifat manipulatif dan insinuatif. Kekecewaan itu, kata dia, mengepal usai Prabowo diketahui menyesal karena pernah dekat dengan kelompok tertentu. Tidak sedikit mereka yang menilai Prabowo bukan seorang pemimpin amanah, tapi pemimpin yang berkhianat. Kata Din Syamsuddin dikutip fajar.co.id dari keterangan resmi Senin 28 Agustus 2023. Ia menanyakan siapa yang dimaksud kelompok intoleran. Jika itu merujuk pada kelompok Islam, Din Syamsuddin bilang sikap itu bisa diartikan sebagai Islamofobia.